Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Boy semuanya, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Ya. Saya kaget Mang Mei. Nah, kudu kaget segala. Karena sudah duduk saja. Siapa coba Mang Mei? Mang Mei udah tahu pitching saya. lah. Belum tahu. Ini senior ya. Ini salah satu senior, Wartawan terutama senior. orang-orang yang di Bandung mungkin selalu memanggilnya Bagong. Nah itu dia yang bikin saya kaget. Kok bisa datang ke studio podcast? Maaf, saya nggak berani nih ngomong Bagong nggak Bapak. Dia terkenalnya loh. Nah. Bagong siapa dong? Kenapa Bapak? Memang namanya Bagong Pak? Jadi gini, kita bahas Bagong Iya. ya. Jadi orang tua saya itu punya anak 6, Hmm. laki-laki semua. Berarti itu nggak berantem kan? Oh Karena iya. ibu bapak saya nggak ngajarin berantem, jadi poyok-poyokan. Oh, Oke. Karena dulu badan saya kecil, gendut, disebutlah. Dulu kan saya tuh tinggalnya di Palembang. Mhm. Jadi waktu kecil tuh dikasih namanya jadi cepot. Hmm. Cepot. Nah, terus pindah ke Lampung. Mhm. Cepot itu tidak normatif, jadi rada negatif artinya. Oh. Akhirnya mbak saya itu bilang, ganti Bagong aja. Oh sama, berarti Bagong itu sama-sama cepot. Cepot ya. Jadi saya itu jadi Bagong. Nah jadi kalau kita di antara kita, misalnya ledek-ledekan, marah itu, saya dipanggil Bagong. Bagong, tak si Bagong, tak kayak gitu ya. Terus dalam perjalanannya, saya SMA kan di Bandung. Mhm. Nah, terus teman-teman yang sering ke rumah itu manggil saya itu ngedenger kakak-kakak manggil. Oh, Oke. Dipanggilnya Bagong, Bagong. Mau ketemu siapa? Bagong gitu. Padahal di Bandung kan rada negatif ya. Iya. Nah, ini ada yang lucunya tuh gini. Waktu saya kos lagi kuliah, terus temen SMA main datang, nanya ke ibu kos. Ibu, rumah Bagong di sini. Bagong siapa? Dia kaget dong. Sangkanya ada hewan gitu Masa di tuh? sini. Untuk Di Bandung bentukannya udah jelas lah. ya, Bagong. Terus saya, oh itu kawan saya bu. Ya udah, lama-lama dia bilang, tahu nggak kata ibu kos nih, Bagong tuh artinya iya. Saya bilang tahu. Terus dia gimana tuh kawan-kawan akrab manggilnya Bagong, kawan SMA ya. Terakhirnya si ibu ini lama-lama manggilnya Cep Bagong. Cep Bagong kan dia yang ngomong itu kasar ya. Biar lu jadi Cep Bagong. Nah itulah. Nah untungnya itu kalau saya di jalan itu ketemu orang, kalau saya bisa ngebedain kan saya tuh ada BAZ, Mhm. Bas, Bagong, Zelki. Iya. Hmm. Kalau yang manggil Bagong tuh kawan tingkat SMA. Oh, udah bisa Atau dibedain kawan ya. yang dengernya, yang kenalnya dari awal. Atau yang deket ke Dari rumah, kecil ya. main ke rumah. Dari ketemu, pernah sekali gini, saya naik motor, ya kata Kang Bun tadi, motor CB butut. Saya jalan, tahu-tahu Bagong, katanya. Ini bebaturan SMA. Ya bener kawan SMA. Nah kemudian kalau manggil Zelpi, itu yang formal. Mhm. Oh ada Pak Zelpi. Nah, Oh. Biasanya pakai dasi gitu ya. iya, orang kantoran. Kolega-kolega kantor, oh Pak Jelpi, saya nggak bisa, Pak Bagong kan. Nah kalau BAZ itu kan inisial waktu saya kerja. Hmm. Nah Kang Bun dulu waktu ada Metro Bandung, Mhm. saya masuk itu sebenarnya nggak diterima kerja. Mhm. Jadi karena kebetulan tuh sekarang almarhum namanya Kang Yusran. Kang Yusran kan biasa kan guyub lah. Jel, saya lagi ada di Bandung nih, sok main ke kantor. Saya pikir ada media baru, saya datang aja. Dia pikir saya tuh mau ngelamar kerja, kan hanya ketemu. Cuman dia ngomong gini, kita enggak, kamu mau kerja ya? Kalau ada peluang, enggak ada buat kamu mas, sekarang kita perlu redaktur. Dia bilang. Kalau tingkat kamu mah redaktur, dia bilang. Kita sekarang butuhnya pemotret. Mau atuh. Mau kamu jadi pemotret lagi di lapangan? Mau saya. Nah itu 2 minggu sebelum terbit. Nah jadi dulu orang-orang itu kan ada pelatihan 3 bulan sebelumnya, udah dikasih initial gitu. Nah pada saat hari pertama terbit, foto saya dipakai kan. Wah saya inisial siapa? Udah aja BAZ. Jadi buat BAZ itu Bagong Zelpi sebenarnya ya. Nah Bagong Zelpi itu saya buat singkatan 3 huruf BAZ. Nah jadi
Nama saya itu di sana Bas. Makanya orang kantor Pak Bas. Nah, Oh, itu Bas. pasti orang kantor Tribun. Nah, yang lain pun kalau ketemu jalan dengarnya, oh itu Pak Bas. Nah, jadi dengarnya pada di kantor. Berarti menggabungkan ya Pak Bas, menggabungkan teman lama SMA sama yang berdasi, kolega Iya, berdasi. kolega berdasi. Iya. Bas tuh, Bas Bagong Bagong Selfie. Selfie. Makanya saya media sosialnya saya buat Bas Bagong Selfie. Oh, Bas, biar tetap Bagong. orang kenal ya. Ya, oh ini Bas, oh ini Bagong, oh sih gimana iya. Jadi kan saya lihat media sosial itu kan fungsinya menyambungkan silaturahmi yang dulunya nggak ada. Nah, jadi teman-teman yang dulu manggil BAZ ketemu, manggil Bagong manggil Jelvi ketemu. Jadi saya pakai itu. Nah, makanya jadi Bas Bagong Selfie. Jadi Tuh, nama Bapak nama. tuh sebetulnya Zelfi Zelfi. ya. Zelfi. Coba kita buktikan, Pak. Nih ada Mana? bukti. Ada KTP-nya enggak? Tuh ini lihat tuh buktinya Zelfi. Oh, Oh, iya apin aja. benar. Benar Zelfi. Zelfi. Oh, orang Palembang ternyata. Lahirnya Lahir dari Palembang. Benar kan? Betul, berarti sahih ya Sahih. teman-teman Boy. Bas, Pak Bas ini jadi pewarta foto ya. Ya, Di- foto di terakhir saya itu di Tribun Jabar. Terakhir di Tribun Jabar. Selamanya di mana, Pak? Nah, jadi saya dulu itu sebenarnya senang motret. Dulu senang motret, zaman masih film. Senang motret, kemudian saya itu belajar sendiri sekitar tahun 80. Nah, itu pun gara-garanya saya itu frustasi. Nah. Motret apa? Motret itu gara-gara frustasi. Saya kuliah di IKIP. Nah, jurusan elektro. Kemudian elektro. Kampusnya dekat yang Iya. belakang. Nah, kemudian ada mata kuliah media pendidikan. Oh, iya iya. Jadi media pendidikan banyak. Iya. Salah satunya fotografi. Fotografi. Nah, saya dulu kan cuma cepret. Nah, pada saat saya ngambil dapat mata kuliah itu, ternyata satu semester itu cuma 2 kali. Jadi nggak puas lah ya. Akhirnya, wah ini saya berusaha pingin jauh tahu gitu. Jadi mencari kepuasan di luar kayak. Wah, ilmunya. Ilmunya. Karena itu kan secara umum dosen itu kan jelasin nanti kamu tahu ini misalnya sekarang apa itu proyektor teh Infokus, Infokus. bukan fokus itu kan apa OHP. HP tambah gitu papan tulis. Nah, salah satu kemudian ada kamera. Akhirnya saya gelutin kamera. Nah, itu saya otodidak belajar foto otomatis mau nggak mau. Jadi dulu nggak kayak sekarang ada Google ya, kita nyari. Dulu saya tuh beli majalahnya di Cikapundung, Cikapundung. majalah bekas, Iya. nggak ada yang baru. Kemudian ada Pak Leo tuh ada hubungan nggak dengan Ada. Kalau Unpas ya? dengan Iya. Unpas. Leonardi. Leonardi. Iya betul. Iya, yang udah meninggal. Iya. Iya. Nah, Multivera. Betul. Betul kan? Nah, jadi saya tuh langganan salah satu ke Pak Leo. Oh. Karena sana akhirnya kenal. Dia itu ada yang lebih bawa pulang. kata teman-teman di sana. Jadi sampai ada barang-barang yang dia di sana tuh jual murah. Nah, kalau ke tabloid segala macam bawa aja cina daripada numpuk di gudang. Nah, jadi dari Pak Leo itu banyak materi yang saya dapetin murah. Nah, salah satu dan banyaknya itu buku tentang fotografi. Karena media luar negerinya kan expired. Expert. Nah, jadi dapat. Nah, saya belajar dari sana. Lama-lama saya ngulik sendiri. Kemudian saya mikir harusnya kan kalau sudah belajar ada hasil. Hasil bagus itu kan diuji coba. Betul. Nah, saya uji coba ikutin lomba loh. Kemudian ikut dulu ada PAF, Kampung kan juga ya, PAF. Saya ikut ke PAF itu gara-garanya masuk PAF itu mesti ada rekomendasi. Oh. Dulu ya. Sekarang enggak kayaknya. Nah, yang merekomendasikan saya terakhir itu ikut lomba foto. PAF tuh ngadain lomba foto tentang rally dan model. Yang menang foto model cuma satu, saya yang bukan orang PAF. Saat itu. Jadi waktu itu atas kerjasama Kang Rahmadi ya. Iya. Iya. Rahmadi. Mas Rahmadi itu bagian saya kalau nyetak. Kan dulu Kesana. dia kerja di Merdeka Foto. Merdeka, iya. Ya, jadi Seru nih ya. seru nih. Jadi saya minta, Mas, saya punya foto ini, croppingnya begini, jadi saya cetak dulu, kemudian saya kasih plastik,
saya buat perbandingan croppingnya gimana, ini dibakar, ini dipotong, ini birunya dinaikin kayak gitu. Jadi kalau Mas Rahmadi udah hafal, kalau saya ngasih orderan pakai tulisan, jadi dia nggak lupa kan. Nah, jadi kalau yang lain kan, oh gimana Mas misalnya. Nah, saat itu yang menang lomba foto itu cetakan Mas Rahmadi. Tuh, Mas Rahmadi mana? Dosen darkroom di sini. Nah, jadi Mas Rahmadi yang kedua itu tuh dulu Pak Dayat ya. Iya, Pak almarhum. Pak Dayat kan di Multivera juga. Multivera, betul. Nah, itu juga menunjang tentang saya kalau Pak Dayat kan dulu spesialisasinya di hitam putih sama nyetak ya. Betul. Nah, jadi waktu saya di Bandung Pos itu ceritanya dia mau terbit pertama, tapi dibiayai oleh Pak Ukman sebagai wakil gubernur bidang ekonomi. Jadi ada dana dari Pemprov, kayaknya bukan nganggur, si dana bisa digunain lah. Nah, terus saat itu saya masuk ke sana, ke ngelamar lah. Ngelamar itu atas dasar dulu pertemanan. Misalnya dulu sekarang namanya Pak Ahmad Yusuf ya. Ahmad Yusuf itu wartawan di PR waktu itu. Nah, itu adiknya Pak Ahmad Selan, Pemret yang mau membangun baru Bandung Pos. Nah, jadi saya daftar ke sana. Terus langsung diterima. Sama kayak dulu di Mandala. Di Mandala juga langsung diterima. Saya nggak perlu kamu tes enggak. Jadi setiap ikut masuk kerja tuh udah aja seperti itu Kang Bun. Hanya, Jel, kamu mau nggak jadi pemotret jurnalistik? Oh mau, saya bilang. Terus gimana syaratnya? Sok sini aja file foto kamu. Padahal dia ngebohongnya apa? Saya nggak ngerti di kantor saya ngebohongnya. Akhirnya terima itu sama kayak gitu. Jadi itu membuktikan kalau kita punya teman, kan dia udah tahu ini orang ini karakternya gini. Kan di otak itu akan kepikir kalau dia butuh dia ingat seseorang yang dekat kan. Nah, model gitu juga kemudian saya juga heran kenapa dia milih saya. Mungkin di sini red paling pertama kayaknya di sini. Ada Bagong. Oh, belum tahu Bagong. Masih Pak Jelpi, Pak Jelpi. Karena memang dulu saya dekat di mana di PAM sama kamu. Oh, berarti judulnya adalah Pak Suaibun itu menjerumuskan Pak Zelvi. Iya. Menjerumuskan tapi yang terus berlangsung. Akhirnya saya jadi jurnalis foto. Nah, itu tahun berapa Pak Jel? Jadi dulu awal tuh tahun 90. 90. Tahun Masuk Mandala. 90-an. Nah, Kang Bun tuh redaktur foto. Dulu di Mandala. Nah, Gus kemudian Embun mungkin. Gus Embun sekarang panggilannya? Gus Embun. Iya, karena Gus sudah Embun. setingkat Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Jadi Gus Embun. Iya, Gus Embun. Bukan Abah. bukan abah lagi. Udah beda sekarang. Gus Embun ya. Nah, jadi dulu juga gitu. Jadi tahun 90 saya ke sana, korannya bubar. Korannya bubar bulan Oktober lah saya ingat. Jadi saya ingat benar waktu kembali tahunnya ya. Iya. 90 di 90 sana, di Mandala. di Mandala, kemudian 94 di Bandung Pos. Bandung Pos. Manajemen baru. Nah, tahun 2000 Metro Bandung Hmm. sekarang Jadi Tribun Jabar. Jabar. Tahun 2000 sampai saya pensiun 2023. Nah, itu untuk mereka itu namanya legend. Karena bertahan selama itu di Tribun. Jadi teman-teman yang udah pada pindah itu bilang, kok kayaknya kamu tadi dinya. Dan ini Loyal mungkin ya. satu-satunya yang tidak mau diam di kantor. Oh iya. Iya. Oh, dan kalau nggak salah ininya juga nama PT-nya PT Kuliner. Uliner. Iya, tukang kuliner. Dan tidak pernah mau diam di kantor. Iya. Coba lihat kakinya, ada ininya nggak? Makanya ciri khasnya Pak Bagas tuh kalau kita ketemu di jalan dengan topinya ini, jaketnya kayak gini, setelannya kayak gini, dengan tas yang gede belakang, walaupun nggak tahu isinya apa aja gitu. Pokoknya tas di depan besar juga. Pokoknya itu kalau dibuka, Ayo, ya tiga Rokan. tas Doraemon lah. Segera ayo, gitu. Ayo, weh. Dan itu udah menjadi ciri khas Pak Bas mungkin ya sampai sekarang. Sampai sekarang memang sih bawaannya banyak. Ya. Dan Sampai Nggak pegel, Pak. dan sampai makanan kucing biasanya gitu. oh iya ada makanan Beneran? kucing. Makanan ada, kucing. makanan Untuk apa, Pak? Cemilan. Jadi makanan kucing itu sebenarnya saya akhirnya mikir
sedekah kan nggak mesti ke orang. Oh, Ya, kayak itu nemu mungkin. kucing jalanan gitu. Oh. Jadi gini, saya akhirnya berpikir setelah lihat bahwa kalau kita mau apa namanya menghilangkan bencana itu Mhm. salah satunya bersedekah. Mhm. Nah, Seperti Gus terus, lagi ya. Gus Iya. banget ini, Gus. udah mulai fase-fase Mulai Gus nih. Jadi kenapa itu? Saya lihat banyak, saya dengerin ceramah, terus lihat kejadian orang. Kalau dia melakukan sebelumnya bersedekah, dia tuh aman dari tindakan misalnya kecelakaan apa gimana. Saya ingat pisan tuh cerita ini. Dulu waktu Bintaro ya, Oh, Bintaro. Bintaro kereta Kereta api. api, ya. Nah itu ada dokter orang Bandung, kerjanya di Bayah. Mhm. Dibayar. Ini saya dengar dari ceramah dan teman penceramah udah meninggal. Teman penceramah udah meninggal, nggak tahu dokternya masih ada apa enggak ya. Dia bicara tentang temannya itu dibayar itu dia sebulan sekali pulang ke Bandung naik kereta kan Mhm. sedek-sedek nggak kayak sekarang lah ya rapi. Nah saat itu sebelum kejadian Bintaro dia itu ini cerita dia itu ngelihat naik kereta ada nenek-nenek sama cucunya. Mhm. Dengar berdesakan dia tahu nenek duduk di tempat saya aja biar cucunya saya yang pangku sambil berdiri kan. Nah terjadilah bencana itu mereka bertiga sama sekali tidak ngapa-ngapain selamat, Selamat. nggak luka nggak apa. Yang lain di kereta itu ada yang meninggal ada yang patah terus segala macam. Nah padahal kan dia cuma menawarkan diri untuk menolong. Nah akhirnya dari sana memperkuat saya apa salahnya saya coba. Kan ada bukti banyak juga saya perhatikan banyak bukti. Saya juga banyak mengalami hal misalnya gini, saya tertunda melakukan sesuatu gara-gara saya nolongin orang. Ternyata kalau saya lanjut saya celaka di sana. Betul. Nah akhirnya saya lakukan aja terus sebagai itu tadi tanda kutip asuransi diri. Oke. Asuransi. Lewat Jangan perantara. jadi Gus. Wah, tapi emang berat sih. Berat Udah itu. masuk ke tahap Iya. Gus nih. Pikirannya bukan duniawi lagi. Itu gara-gara makan kucing. Segala di bawah. Iya, tapi emang kadang saya kalau ketemu ya, kadang suka ini dalam tasnya tuh apa aja sih gitu. Enggak kepikiran gitu untuk coba lihat Pak gitu. Bongkar Pak di sini. Saya mah Ada yang berani orangnya ya? kan tidak kepo gitu kan. Walaupun kadang dulu pernah bareng waktu ke Rongga ya bareng sama Iya. Pak Bas berdua. Pak Bas orang kali itu ya Cililin Rongga kali itu jalan berdua pakai motor. Ini yang mungkin jadi salah satu apa ya? Saya kalau nggak pernah berani ninggalin Pak Bas. Karena apa? Bisa diguling. Pertama bukan itu ya. Handphone Pak Bas tuh yang tidak selalu stay. Iya betul. Jadi kadang dinyalain dulu pas berhenti nyalain. Ada apa sih kabar? Udah itu mau berangkat dia matiin dulu. Ya. Baru berangkat. Makanya saya terus kalau saya berdua, kalau saya ninggalin gimana saya cara menghubunginya gitu kan. Iya betul. Akhirnya ya udah jalan aja lah bareng. Iring-iringan banyak. Iring-iringan we gitu. Karena ngalungit ya. Karena ngalungit. Lain ngalungit ya. Tapi yang gitu. Jadi kalau saya kembali yang cerita ini, misalnya saya udah buat janji nih. Oke, saya berangkat, saya matiin. Nanti sampai lokasi baru saya hidupin lagi. Nanti kalaupun hidupin lagi itu lampu stopan. Saya nyalain ada pesan nggak? Kalau nggak udah jalan lagi. Nah ternyata itu tadi hubungannya dengan ngebongkar. Melihat kenapa sih diplastikan ya. Nah itu berkaitan dengan gini. Kalau orang yang namanya jurnalis itu mesti ngikutin perintah kantor. Iya. Kamu mesti on selalu. Kalau saya nggak mau saya ngelawan. Waktunya tidur mah tidur, waktunya pulang. Jadi saya biasakan pulang kantor saya matiin. Besok paling dimarahin. Tapi mereka akhirnya tahu, udah sih Basma nggak akan bisa dihubungi. Kan bagus juga kan. Jadi aman, Jadi begitu makanya saya matiin. Tapi kadang saya juga suka jadi selalu nyoba ngikutin gitu ya. Emang benar juga ya. Selama perjalanan ngapain kita main handphone? Pas berhenti baru cek. Iya. Tapi maksudnya matiin tuh bener-bener di off gitu. Iya di off. Di off. Iya. Kan sebenarnya kalau dari teori perangkat saya kan elektronik ya ngertinya. Jadi
kalau kita on terus itu kayak misalnya teman-teman kita yang di Gojek gitu, itu kan cepat rusak. Oh, iya. Kan makanya dia kan suka dipasang power bank. Iya. Padahal seharusnya pada saat mau masang power bank off. Off ya. Tapi kan dia perlu orderan. Hmm. Artinya konsekuensinya ya udah gantinya sering gitu. Hmm. Nah, saya nggak mau ganti sering gitu. Jadi awet. Nah, gitu. Pantesan tadi ya waktu coba bongkar tas. Nantilah kita coba bongkar ada apa sih. Boleh nggak bongkar? Yang tadi kan udah dibongkar. Bongkar lagi. Bongkar lagi lah. Karena Kan- sobat boy nggak tahu. Karena ternyata Oh, iya. Pak Jal tuh selalu bawa tas kecil, Sama tas gede. tas gede sama tas besar. Gitu Iya, kan. Kalau tas kecil pasti perlengkapan yang urgent. Ya. Kamera yang kadang ada power shot. Ya. Gitu kan. Jadi siap tembak kalau Siap ada tembak. momen. Ada yang tas besarnya. Saya juga belum pernah tahu apa aja sih isi tas besar. Oh, jadi Oh, mau kalau bongkar gitu tas bisa. kita bongkar. Jangan, Pak Jal. Jangan nanti gitu maksud. Kita bongkar ya sobat boy. Ya karena mungkin ini berhubungan juga ya dengan Pak Jal Persiapan sebagai pewarta Pewarta foto foto. yang kadang kata Pak Jal tadi selalu siap ketika disuruh kantor. Iya. Dan kita nggak tahu lokasi di mana gitu kan. Gitu kan. Nah, persiapan apa aja sih yang Ayolah kita cus. Kita bongkar. Jadi saya ambil Iya. kantongnya yang Oh, gede, yang boleh. kecil. Terserah, Oh, iya. Pak Bas. Hah? Yang kecil Terserah, aja. Pak. Boleh. Hah? Yang kecil kan udah sama itu. Oh iya. Oh belum. Sering tuh kan. Karena apa? Dikerjain nih Pak Bas. Mungkin orang-orang yang lain juga kayaknya belum ada yang tahu pasti. Ya, Ada apa sih isinya? Ya, siapa tahu kan ketemu di jalan karena tukang ulin ya nggak? Iya, Ada bener. mahasiswa fotografi misalnya ketemu Pak Bas di jalan. Wah ini Pak Bas nih yang kemarin di podcast katanya. Fotoin saya. Dulu sempat Pak Bas bisa buka laptop, lowbat, colokin ke aki motor. Oh iya. Oh. Jadi, Tentang orang elektro Nah ya. itu. jadi itu dulu kan sekarang udah pensiun ya. Nah sebelum dua kan jadi gini, kalau dulu itu kan saya itu karena seneng main, seneng motret, terus bukan, iya, seneng main, seneng motret, kemudian saya itu kadang-kadang kan suka harus kirim gambar. Nah dulu belum ada Alfamart, Indomart. Jadi kalau saya keluar kota, saya tuh bawa inverter. Inverter itu mengubah aki motor dari DC ke 220. Nah baru Ke AC. colok ke laptop. Laptop, ya. Kalau itu lowbat, tapi selalu saya bawa. Nah untuk ngidupin power inverter itu saya bawa aki kering. Oh. Jadi berat. Nah itu dulu tuh isinya itu. Ya Allah. Karena saya lihat sempat mau ngirim berita lowbat. Nah, kabel. Tapi jual ada kabel-kabel. Dia bisa ngecas itu di mana? Iya Mungkin benar itu. itu salah satu kelebihan dan ya mungkin buat orang lain nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Iya, kalau sekarang kan bawa power bank. Kalau ya sekarang kan? power bank. Tapi laptop nggak bisa kan. Laptop kan Tapi bisa. sekarang bisa ke Alfamart. Iya, kita Tapi semua nggak semuanya diai. Iya, karena Alfamart nggak ada yang juga di dalam hutan, Pak Bas. Ada. Jadi saya Tengah daripada sawah saya nggak pas ada. saya di tengah lewung gitunya. Nah ini tipsnya ya sobat boy, coba nanti kalau misalnya ke tengah leweng gitu ya, terus cuma bawa motor doang atau enggak, Jadi mesti bawa inverter ya. siapin itu. Siapa inverter? Sok mah enggak. Nah, Kita yang ini, bongkar. kalau yang ini Ini tas ceritanya- kecilnya nih. Ini tas Kecil. kecilnya, tas Ah, kecilnya. yang itu. ditenteng depan gitu Ya, ya. depan. Nah, ini tuh ini tas ini, ya kan ada Tuh, tas di dalam tas masih ada Ada tas. nih. Tas lagi nih. Tas lagi. Beberapa tas. Nah, kemudian ini handphone. Tuh. Handphonenya berapa? 3. Handphone. Ini untuk video satu ya. untuk kadang-kadang. Khusus. Nah, yang ini satu untuk WA, yang satu untuk medsos. Tuh. Ya. Bedain coba tuh. Kemudian kalau ini isinya filter. Tuh. Ada mungkin kalau pemotret itu ada namanya filter inti yang sering jangan dilupakan ini PL kan. PL. PL polarisasi. Ya, kualitas saya selalu Jangan bukan pendamping lagu ya. mandu lagi Pemandu lagu khususnya. Pemandu lagu bukan PL polarisasi. polarisasi. Itu perlu itu.
Nah kemudian ini kameranya baru. Oh, Wih, kameranya. kamera baru. ini nih karena orang elektro ya, karena orang teknik, jadi Pak Bas ini sangat paham sekali kenapa harus yang APS-C. Jadi ini punya sendiri ya. Iya. Nah, dulu itu saya selama Boleh lah di sambil tribun duduk itu kasih ya. biar Selama di sampai. tribun itu tuh saya pakai yang dia tuh ngasih kamera kantor yang Full frame. full frame. Itu saya sebut aja Canon 5D Mark II. Itu waktu awal saya tuh wah mengidolakan. Nggak tahu ya kesampaian. Oh, kesampaian ya. Sampai. Kesampaian saya pakai itu. Nah, kemudian selama mungkin 12 tahun lah pakai itu hanya berat bungkul itu ayatnya. Dia pakai batik. Dia pakai batik. Oh, baru nyadar. Berat bungkul, Makanya saya sebut. nyebut unggulnya atau enggak dia? Karena saya ingatnya pakai batik. Nah, jadi setelah itu yang untuk saya lemahnya lagi atau bukan lemah, yang saya inginkan dia tidak ada itu titik fokusnya cuma 9. Nah, kalau ini ada 45. Iya. Oh, iya betul betul betul. Jadi bisa 45, kita bisa dibagi 15, 15, 15. Iya. 15 kita buat sel, kita kecil lagi selnya bisa. Jadi kalau misalnya motret buru, nggak takut blur, nggak takut burem, gambarnya tajam. Nah itu bisa setel sana. Nah kalau pakai ini hanya 9 kan, saya tuh hanya ngandalin di tengah aja. Jadi mesti di tengah terus. Betul betul betul. Ya jadi kurang efektif buat saya. Nah pas ada ini ya udah saya ambil yang ini. Nah dulu sebelum dapat ini teh saya cari ada yang lain lah, tipe lain, cuman APS-C lah. Nah bedanya lagi dengan 5D Mark II memang bodinya kan pakai aluminium alloy. Iya. Itu artinya kalau kebentur-bentur Iya, cepat penyok ya. ya nggak rusak lah. Tapi kan namanya apa namanya pemotret itu harus berpikir gini, ini pacar kedua saya Oh. atau istri kedua. Jadi mesti lebih apik. Nah kalau sampai jorok, nah, kelewatan. Nah makanya udah aja saya ganti pakai yang ini, itu lebih ringan. Nah yang penting itu lensanya ini kalau saya pakai di APS-C ini bisa lensa 400, kan lumayan tuh. Jadi Karena cropping factor ya. ya karena cropping factor 1,6 kali dari yang tertera. Misalnya 250, 1,6 ke 400. Nah itu saya manfaatkan tuh motor-motor candid. Nah, makanya banyak teman-teman pemotret kalau ketemu di lapangan kade aya si Pak Jelmi kayak orang asup karena Facebook maneh. Nah. Tapi untung Pak, saya mah asa jarang. Oh, Tapi aya we. Pasti aya we langsung. Apa keuntungannya bisa masuk Facebooknya Pak Bas? Hah? Apa keuntungannya? banyak yang Banyak nonton. yang nonton itu Banyak aja. yang like. Benar, terus silih poyok. Silih poyok. Jadi sebenarnya saya itu kan membangun kebersamaan dengan kegembiraan. Nah gitu, makanya saya suka ambilin tuh. Nah bedanya kalau dulu kan pakai film, kita mikir 36 frame nih. Kalau ini Iya. enggak. Kalau Iya, edit mikir, orang. aduh, 36 frame lebar. Tapi waktu saya di tribun di Metro itu termasuk boros. Artinya boros gini. Saya sehari itu bisa 5 roll. Motret. Kan kaget orang kata, "Mana 5 roll? Banyak-banyak ting." Tapi kan saya scan ada semua hasilnya kan. Enggak bisa satu item isi 10 frame, enggak. Jadi Enggak kayak sekarang ya. ya, cuma satu kan. Nah dulu ada 5-5-nya itu. Artinya itu saya berpikirnya gini, dengan 5 roll itu saya mikir panjangnya, kalau saya motret di satu tempat itu banyak yang dipotret untuk dipakai ke halaman lain. Jadi investasi foto untuk misalnya teman-teman yang itu bercerita tentang apa, nggak punya fotonya kan? Bisa sebagai foto ilustrasi ya. Ilustrasi. Iya. Makanya saya pernah dipasang di bagian malam. Bagian malam tuh jadi ikut grup produksi. Ya, anak produksi itu kan sebenarnya ngelihat foto lebih bagus daripada redakturnya. Redaktur. Jadi nanti jatuh. Siapa yang pernah jadi redaktur foto? Enggak, dia mah redaktur foto. Beda, redaktur Oh, beda ya, foto. Beda. Sampai sekarang pun saya bilang ya, anak Kompas sendiri, Kompas nih, itu foto itu diserahkan kepada redaktur halaman. Belum tentu dia ngerti foto.
Nah itu kejadian lah di Tribun, pernah kejadian yang protes nih namanya Yogi ya, teman kita Yogi lah. Dia pasang ngasih foto, tiba kan dia foto bercerita nih, ada petugas sampah ngangkut sampah, yang turun gambar truk sampah. Oh. Gara-gara croppingnya truk sampah mukul. Tampaknya gitu. Nah artinya redaktur halaman belum tentu foto. Nah jadi saya dipasang lah di sana. Jadi kalau malam-malam dia minta dari siang udah kebayang. Saya juga heran, anak layout lebih tahu minta foto daripada redakturnya. Mungkin saya pikir gini, redakturnya kan ngedit tulisan sampai lupa foto atau serah foto doang sebagai gitu kan. Nah kalau dia anak layout dia mikirin layout begini, fotonya sebegini, segede apa. Nah bilang, Pak Bas, fotonya ini, saya kirim. Nah itu makanya saya sering di satu tempat motret tuh banyak. Apapun difotoin. Salah satunya candid. Iya. Candid mau buat teman-teman. Nah sampai kan gini, waktu motret di banyak titik itu kan tanpa disadari itu banyak foto-foto yang nggak diperluin kantor. Nah itu wah ini bisa buat lomba nih. Ini bisa buat lomba nih kayak gitu. Jadi menyelam minum air. Iya. Kalau ada airnya. Kalau ada air. Kalau ada airnya. Kalau ada airnya, jadi mah menyelam film. Kalau ada duitnya. Tapi enggak, teman-teman coba tanyain lah. Jurnalis foto itu berpikir ini, ayo lomba naon deui. Kesempatannya gini, mereka punya akses. Nah, punya akses ke lokasi tersebut, yang lain enggak kan? Iya Nah, betul. jadi karena dia punya akses, dia punya foto yang unik. Kayak teman saya Pak Bas. Mei, Tapi enggak, Pak Bas, berhubungan dengan tadi ya, ketika misalkan Pak Bas ke satu kejadian, motret akhirnya banyak, masalah filingnya nih. Kan otomatis ini pasti jadi, ini tidak berhubungan dengan ini tidak berhubungan dengan ini. Apakah itu menjadi satu file folder atau terpisah gitu kan? Karena kebanyakan orang jadi akhirnya udah satuin lah, harinya itu juga gitu kan. Ya gini, nah, jadi gini, itu harusnya itu ada tim riset ya, di media itu. Nah dulu saya itu waktu di Tribun di Metro tuh jadi pemotret, jadi tim riset, jadi redaktur, jadi tukang cuci cetak saya dulu. Jadi dari ya karena saya berpikir gini, daripada malam-malam temen layout minta foto saya nyarinya uper-uperkan ngambeknya, dari awal saya rutin. Jadi kan dulu kan zaman film, nah, teman-teman motret dia pakai film, nanti dia nyerahinnya ke saya, Pak Bas foto saya ini tentang ini saya catetin. Nah nanti saya cuci, saya ingetin ini foto teman saya siapa, nanti lokasi di mana, nanti pada saat di komputer kan tinggal dikasih caption sedikit. Ini fotonya Mac misalnya, kejadian di Cirende longsor. Nah nanti waktu ngambil, saya perlu foto longsor, tinggal klik longsor, ada muncul keluar. Nah itu harusnya kerjaan redaktur foto. Berarti secara filing ada folder besar, ada subfoldernya lagi ya. Nah dulu waktu zaman film itu dan komputer kita memorinya kecil, itu file-file kan kecilin supaya dengan memori komputer yang kecil bisa banyak muat. Berarti kan perlu kalau misalnya nyari foto ini kita mau gede untuk halaman 1, mau sekian kolom. Nah itu saya udah siapin ke lemari. Misalnya gini, saya panggil foto Mac tentang longsor. Oh, ketemu 1 Januari 2001 misalnya. Nah, saya tuh di lemari udah ada file yang kan tadi saya udah cuci. Udah cuci tadi, saya simpen Mac tanggal 2001 ini fotonya ini. Saya simpenin. Kan kalau dulu di nyuci cetak tuh ngasih plastik ya. Kantong order. Saya isi kantong order itu saya isi. Saya susun per hari, udah per hari per bulan. Itu per tahun. Jadi per lemari. Nah itu kerjaan saya dulu. Wah, rapih ya. Makanya gini, mereka nggak mau saya tuh libur. Pusing. Kok mau ada cuti lebaran? Itu kenapa kebiasaan matiin handphone muncul? Nah itu. Ya, ujung-ujung. Jel, foto ini nggak ada.
Ya, benar itu. Jadi perlu filing untuk teman-teman itu. Filing itu penting. Pada saat kita nyari gampang. Betul. Oke. Nah, waktu itu kebuktian saya, apalagi kalau saya cuci kan susah izinnya. Mereka kepikiran nggak ada yang ngerjain. Sekarang Pak Jil yang ngerjain. Enggak. Yang ngasih data-data, tuh kerjain foldernya. Tuh. Sih kayak gini aja. Di kita waktu tahun 2022 lah. Apa? Presiden itu siapa? Bukan ketua umumnya Pesda itu mau pensiun ceritanya. Terus dia tuh butuh foto-foto tahun 2000. Berarti 24 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu udah. Orang sininya itu ke Pak Bas saya cari. Nah gitu. Jadi saya bilang ke pemretnya, Mas nggak ada, kalau mau ambilnya di Facebook, saya bilang. Nggak mau dia kan. Kalau mau dari saya di rumah, filenya kan ada di rumah. Karena ke anak IT nggak mau ngerjain. Bukan bagian saya. Ampun deh. Nah itu bedanya ya SDM sekarang sama SDM yang dulu tuh kayak gitu. Bagian kurang. Jadi yaudah nanti malam saya sampai rumah buka komputer kan, saya udah hafal ini di eksternal hard disk yang mana kan, saya tinggal pakai kayak tadi. Namanya tuh Pak Herman Darmo misalnya, acaranya di waktu itu Cipadung. Herman Darmo Cipadung keluar. Saya kirim lewat WA gitu kan. Nah kayak gitu lah contoh. Kalau kita filingnya bagus, itu kita mudah nyari. Betul. Ya itulah dia ya pentingnya untuk Filing data. Filing data. Tapi ini belum beres. Iya, kita balik lagi aja nih. Ini baru belum beres. beberapa item Tadi kan yang filing keluar. selesai, tapi ini juga Nah, belum jadi gini keluar kembali ke sini. semuanya. Jadi ini sesudah ini, saya tuh kan sebenarnya butuh lensa panjang, kemudian ini lensa wide-nya. Jadi Ini apa lensa aja wide-nya, sih? Karena dulu saya pakai lensa 1655 di full frame itu 1655 dan harganya mahal. Yang itu lebih murah karena dipasang di PSC. APS-C, saya mesti beli lensa 10 mili. Oh. 10 mili kan jadinya 1,6 kali 10 jadi 16. Tapi pada kenyataannya 16 itu nggak pernah, jarang saya pakai. Kecuali kalau saya kepepet sedek-sedek sama orang, Ruang sempit. di ruang sempit atau gini lah. Yang paling kesalnya tuh gini, paling kesalnya nih. Saya sudah ngasih kesempatan yang lain motret, sok potret silakan. Terus saya nggak mau pakai lensa lebar. Tiba-tiba ada yang ke depan tuh pernah dulu sama Gus Embun. Motret di gedung sate. Kita sudah milih tempat nih, dari sini motret ke sana. Apa teh ayo dong maju ke depan. Nah, kalau acara sebenarnya itu perlu momennya. Iya. Saya ganti lensa lebar, saya paling depan aja dah. Kajenting mana yang ngambek kan. Tadi saya udah kasih tahu, jangan ngalang-ngalangin apa kayak gitu. Makanya jarang saya pakai. Kalau kepepet Kalau gitu ya. kepepet baru, atau kalau orang landscape. Makanan kucing ada di sini enggak? Ada, Tapi makanan kucing nah ini itu. satu ya yang sering terlewat. Pak Bas tuh sebelum kalau kemanapun sebelum mengeluarkan DSLR, dia pasti selalu mengeluarkan yang pocket dulu. Iya, Oh. benar. Oh, jadi ada pocket juga di sini. Ya, jadi gini ceritanya. Kenapa ini pocketnya Kenapa harus nih? ada pocket? Ini ada pocket nih. Ya itu kelebihannya Pak Bas tuh. Jadi gini, kan ada misalnya gini, kita belum siap. Ada mobil bagus nih, fungsinya pocket nih. Terus ini belum siap nih, saya pakai ini duluan. Iya. Nah, keluarin pocketnya. Wow. Kalau kita kan pasti selalu udah aja handphone Langsung dulu. aja. Enggak, handphone dulu aja sebelum ngambil DSLR. Kalau yang iya. Pak Bas kan mati handphonenya. Oh iya benar. Memang ini buat komunikasi aja Iya, bagus. benar. Gitu ya. Sama buka file. Hmm. Nah, jadi pakai ini, atau yang kedua gini, kadang-kadang kita sebagai pewarta masuk ke lingkungan orang kan kaget, wah ya wartawan langsung diem kan, Oh. nggak kasih izin, Untuk ini dulu ya masuk. ya memanipulasi bahwa kita Berkamuflase. berkamuflase, bener itu. Akhirnya pakai ini dulu. Bunglon. Benar, bukan. Jadi kadang-kadang saya keenakan sampai lupa pakai ini. Wah, nggak pakai yang nggak halus, ke koran dia cuma 2 megapiksel. Nah, ya kan 2 megapiksel itu kalau saya diolah di kantor itu bisa 7 kolom. Sama saya kerjain, saya orang bisa 7 kolom itu. Jadi teman-teman makin saya bilang, ngapain mesti pakai 16 mega, 20 mega? Karena saya kan
pernah saya tuh 2005 tuh dikirim ke Tribun Batam. Itu untuk belajar perlunya koran itu berapa sih ukurannya, terus kayak gimana kriterianya. Oh ternyata cuma 2. Makanya saya pernah kejadian motret di Siliwangi. Jadi motret bola. Kan kalau bola itu mesti duluan karena nilai jualnya tinggi. Kemudian hari itu saya hanya dikasih tahu pas sudah mau 45 menit terakhir lah. Untungnya di Siliwangi. Saya datang ke lapangan, tiba-tiba udah main nih sesi kedua. Yang lain kan nyurang, si JLP telat. Ya udahlah, akhirnya saya pindah berlawanan dengan mereka kan. Wah, cilaka saya bilang. Saya nggak dapat momen bagus. Kalau dengan mereka kan tahu Persib nyerang kemana, ya kan dapat. Yeah. Nah, saya di seberangnya, berarti kan saya motor dari sini ke Ke Persib. yang berikutnya Iya. kan jauh. Itu mesti punya lensa panjang. Nah, karena saya ngerti ngolah koran, waktu itu saya pakai 5D. Lensanya cuma 200. 5D itu saya setel di 21 megapiksel. Sedangkan saya hanya butuh 2,5 megapiksel lah. Iya. Paling tinggi. Akhirnya lensa itu saya buat maksimal 200, terus saya pasang kejauhan dengan 20 megapiksel gambar, nanti saya kecilin. Berarti Jadi lensa bisa itu dibagi sekarang, 10 lah ya, iya. minimal. Kalau butuh 2 megapiksel berarti dari 20 mega bisa dibagi 10. Ya, jadi kalau punya lensa 200 mungkin seperti lensa 600 lah. Iya. Nah, Oke. jadi saat itu saya cuma berdoa, mudah-mudahan ada penalti. Enggak tahu itu kejadian. Penalti, saya mikir lagi nih. Saya mesti gambarnya tajam. Nah, karena apa? Kalau pakai biasa tuh lari-lari. Autofocus. Jadi saya nggak bawa tripod. Jadi saya terpaksa pakai dengkul. Dengkul pot. Kamera taruh di dengkul, terus kasih lensa saya tajamkan ke tiang bawah. Terus saya kunci. Saya tahan napas ya sampai ditembak-tembak, bagus ini. Kipernya ngangkat, bolanya di tengah, cepret. Dapat. Bapak pingsan. Enggak. Kelamaan tahan napas. Iya, kelamaan tahan napas. Dapat. Tapi saya enggak gembira, saya ngomongin. Saya langsung keluar. Teman-teman, si Jalpi pudung. Teman-teman berbalik. Makanya bisa halaman 1 jadi HL, gambarnya masuk ke bawah. Sama deh gitu. Oh, hebat. Ya, jadi perlu kita ada hal-hal yang kalau kita ngerti persoalan di suasana genting, ngambil keputusan cepat. Oh, benar-benar. Kita boleh beda ya. Boleh beda kan? Boleh beda Padahal kan mengambilannya berbeda dengan yang lain. Iya. Tapi momen kan momennya. Solusinya dapat, tapi Solusinya caranya kreatif. Iya. Gara-gara kecelakaan. Nah, kalau tadi kamu kecelakaannya suruh masuk nyemplung. Sama deh gitu. Nah, waktu zaman film juga sama. Filmnya kan 36. Nah, 36 itu saya selalu di akhir film itu saya sisain 5 atau 6. Nggak mau saya habisin. Nah, ternyata itu keberuntungan di sana. Saya banyak dapat duit di lomba dari sana. Oh. berarti menyisakan 15 atau 6 frame 6 itu. frame atau 10 frame lah. Itu yang khusus terakhir. untuk pribadi. Enggak, bukan untuk lomba. Untuk lomba pagi-pagi. Enggak, maksudnya saya bukan buat lomba. Buat Oke. Iya ampun, seru. Jadi sebenarnya saya nggak menyiapkan. Jadi saya mikir gini, kalau sekarang kan orang pakai memory card, cepet yang banyak. Kalau dulu mikir ini udah 36, misalnya lagi acara inti nggak dapat, kan kita yang Ada momen yang lain ya. Ada momen. Momennya. Nah, jadi berdasarkan itu saya nggak potong. Kalau waktu zaman itu dipotongin, saya sisain untuk siapa tahu besok pagi beredar dapat foto bagus dan Ya, banyak oke. foto bagusnya. Itu banyak duitnya. Ikutin lomba maksudnya. Jadi itu yang saya ingat sekali itu lomba foto di Gatra, ulang tahun Gatra kedua. Itu tentang disiplin nasional kalau nggak salah. Terus yang jadi jurinya tuh Ed Zulverdi ya. Kalau nggak salah itu. Nah, saya juara 1. Oh, Bayang juara 1, saya dapat uang 5 juta tahun 2004 itu. 2004 berarti
Oh, Ya, gede. udah Gede. gede lah. Terus saya jalan-jalan pakai Ewini Dream. Wih. Oh, Awani Dream. Iya. Terus dapat film 100 roll. Waduh. Iya, zaman itu film berapa? 7.500 ya. Yang biasa nyisain cuma 5 atau 6 frame. Iya, Dapat frame. Dikasih 100. 100 kali 36 frame tuh. Iya, 100 roll. Nah, akhirnya saya juga pikir, siapa yang saya potretin? Tuh kan akhirnya jadi bingungnya. Akhirnya kan jadi bingung. Bingung karena banyak ting. Sama kayak orang sekarang banyak duit, kemana kan ya? Nah, terus kebingungan itu salah satunya ada kawan saya kawinan, saya supply aja. Oh. So, fotonya saya kasihin gitu. Kamu karena kalau enggak kan foto anak saya aja semua. Sama deh gitu. Jadi dari sana juga ada untungnya. Kita buat apa nih? Apa namanya? Film-film yang banyak kayak sekarang. Saya bilang ke teman-teman, mereka juga akhirnya begitu. Wah, si JLP mah temen ngobrol. Karena cing, bisa tinggalin momen. Sampai teman yang lain tuh ngomong gitu. Saya si JLP temen ngobrol. Jadi kalau ada event, udah kita masing-masing cari foto kan. Nah, setelah acara selesai baru ngobrolin apa gitu. Dan itu emang terjadi. Ketika saya motret sama Pak Bas pasti dia menghindar. Oh, Dengan sendiri, we. Bisa ngobrol wae. Nah itu. Biasanya. Selain itu juga bisa gibah, Oh, iya. dosa. Tapi kalau udah dia Pak Bas dapat momen yang bagus, biasanya langsung ngopi. Ngopi. Iya gitu. Oh, kalau giliran udah dapat momen bagus. Iya, berarti Ngopi, oh ini udah ya. dapat nih Pak Bas. Dia Giliran dapet kita stok. belum dapat. Iya. Stok untuk berita dan stok pasti saya dapat. Ada fotonya Pak Bas. Tunggu aja di medsos. Keluar. Tapi bener. Terus apa lagi nih, Pak Bas? Kalau kembali Nih ada tentang- lagi nggak? Hah? Nih yang perlu dikeluarkan Udah, yang tuh. lain tadi ini Udah. yang Main saya yang tadi. enggak, yang lain saya mau power bank. Oh, power bank Power juga bank, ada. Bank, Ada kemudian ada earphone. sensornya. Oh, Wih. earphone. Earphone ini kalau misalnya saya tiba ada yang tadi nelpon, saya mesti telepon di jalan kan daripada sambil jalan saya berhenti pakai earphone. Ya di sini. Dan semuanya terkemas dengan plastik. Iya, betul. Rapi semuanya. Tapi ini, Disusun, terorganize dengan Dan kayaknya baik. penempatan tuh selalu di situ. Hmm. iya benar. Ya, penempatannya selalu di situ. Ini Iya, karena sudah surat-surat terbiasa. di mana gitu. Oke, Di mana. berarti Terus ini ada saya bawa ini kan apa itu talenan? Puyer, Oh iya. tab. tab zaman dulu saya hanya perlunya bisa nulis. Oh, kira main game. Gamenya tulisan ya, tulisan. Ada tulisan. Kan kalau keren. yang sekarang wordnya kan mesti diperbarui itu. Hmm. Yang dulu enggak. Kebayang kan? Di handphone juga bisa kita di notes ngetik. Pak Bas bawa Bawa sendiri. di tas yang besarnya bawa laptop. Ngetik deh. Juga ada catatan juga. Nah, Tuh, kan? oh juga Ini ada kertas. Manualnya ada. Ada manualnya. Jadi Jadi itu segala di ballpoint mesti dua. Tuh. Kenapa Ballpoint mesti dua? Karena enggak kadang-kadang 3 gitu. Bukan. Misalnya gini, Pak pinjam ballpoint. Oh. Terus saya lupa ngambil kan. Hmm. Pas saya butuh nggak ada. Jadi serapnya. Oh, Oh, coba yang ngerasa ngambil punya Babas. Babas pulpennya tolong kembalikan ya. Nah ini kertas, jadi tetap pakai kertas saya nyatet tetap. Ini flash disk ya. Waduh, banyak loh itu. Kadang-kadang juga ada teman-teman saya butuh foto ini, kan saya ngirimnya pakai handphone. Oh, Ya jadi kan? langsung ya. Iya, tinggal di OTG. Hmm. OTG foto yang mana? Ya. Keren, OTG keren. foto yang mana? Saya kirimin. Ih, itu. mantap. Ini yang terakhir nih Pak Bas. Saya tuh penasaran banget. Katanya Pak Bas pernah nyulik artis yang terkenal. Oh ya, udah almarhum. Udah almarhum ya, artisnya udah almarhum, Mang Mei. Enggak apa-apa. Dan katanya diajak motret di samping Di tempat sampah. Iya. Wah, mau-maunya tuh artis diajak. Oh iya, itu lagi tenar ya di Kardila dulu. Di Gardila ya. Iya, benar. Jadi saya teh ingat kan tahun 90 Hmm. itu ada rubrik sampai sekarang ada teman kita Ruli ya. Ruli Kusuma itu redaktur fotonya Tempo. Hmm. Barengan dia lah.
tiap hari kerjaan kita tadi suruh Kang Bun. Oh, Gus. Nah, kalau Kerjaan udah jadi kita Gus mah tuh- keren we lah. Untung sekarang udah jadi Gus. Iya, jadi rada aman. Aman. Nah, dulu itu ada rubrik namanya Saha Eta. Hmm. Saha Eta teh isinya foto-foto cewek-cewek cantik se-Bandung. Untuk difoto, ditayangkan. Kan dulu mah nggak familiar orangnya. Nah, jadi kita mau nanya aja kadang-kadang nggak mau. Kalau sekarang sok saya mau ditayangin di mana gitu kan. Dulu kan nggak mau kan. Nah, jadi kita itu punya kewajiban tiap hari ngisi satu Satu foto. harus terbit di halaman 12 ya Kang Bun. Nah, jadi Ruli tuh ngomong gini, lamun diinget aya namanya urang teh siganu eta neangan HL hiji we unggal poe. Jadi cari berita halaman 1 tiap hari. Atau jadi kolektor cewek cantik hiji Iya. tiap hari gitu. Tiap hari kan lama-lama kan habis. Nah, kebetulan juga kadang-kadang Kang Bun juga ada. Suka motret bisa mungkin dia bilang stok habis dia siap-siap mungkin. Nah, terus beda kan hasil pemotret yang motret dengan wartawan. Kan kadang-kadang wartawan koleganya. Nah, terus motret lah. Nah, waktu itu Nika Ardila. Nah, Nika Ardila tuh udah nggak sekelas Saha Eta ya. Udah tinggi. Nah, jadi gara-gara yang Saha Eta ketempuhan juga nih. Kita mesti motret Nika Ardila, janjian kan susah. Akhirnya ya itu saya mesti siap-siap. Udah gitu ditambah dia kan waktunya sedikit. Jadi saya tuh ingat gini. Oh, disuruh rumahnya tuh dekat Makro. Ya Makro bebas. Parakan saat Seberangnya ya. Iya. Nah, sebelum jadi sekarang tuh masih ada atau enggak ada rumah yang dia pakai dulu oleh perumahan itu dijadikan museum Nika Ardila. Nah, saya tuh datang ke sana. Nah, dulu itu deket biar menarik di tempat sampah untuk mauin. Itu gimana cara ngebujuknya? Dan Aku mau. yang mau jadi pertanyaan tuh kenapa di tempat sampah? Iya. Konsepnya apa Iya, gitu? betul. Itu Konsepnya apa, kamu Pak? gitu. Kamu ceritanya. Kan orang cantik Iya. di tempat yang Kumuh gitu kumuh kan. gitu. Udah gitu kan mikir nggak boleh jauh-jauh. Ya kan juga waktu sempit kan. Oh, yang ada di sana itu Ya, ada di- mungkin yang bisa di apa namanya? Dijadikan sebagai contoh sampah banyak itu tempat sampah. Jadi supaya kelihatan sampahnya banyak kan kita dari atas. Tapi untungnya mauan gitu. Kenapa nggak di depan pagar rumah gitu kan? Nah, yang pertama pakai rumah. Pertama pagar rumah. Sempat Suruh dia pegang sepeda. Saya cuma lihat lighting sore nih. Mantep nih. Jadi saya kemarin tuh nyiapin pohon bawah. Aduh. Nanti Jadi lah ada bisa foto. kirim Iya, aja. kirim saja. Jadi Kita ini. itu ada file-file yang dulu. Nah, salah satu di Kardila itu. Jadi foto yang udah turun sama yang saya cetak. Nah, jadi waktu itu mepet waktu. Saya cuma lightingnya bagus nih. Dia pegang sepeda biar nggak kemana-mana. Sesudah kan mau diajak. Sesudah pertemuan pertama teh. Nah, terus dia sambil pegang sepeda, saya ambil lah view-nya, backlight-nya, jadi ada rim light. Nah, background-nya tembok. Nah, yang sampah itu halaman minggu ya. Kalau nggak salah halaman minggunya itu yang untuk halaman kecilnya. Nah, jadi dengan Ika Ardila itu tahun 90 lah, memang tenar. Kan Kang Bun juga pernah motret itu. Ruli juga. Jadi gara-gara tenar, orang hayang lah, ya sekarang jadi apa? Crown ya. The Crown. Oh, Iya, iya, Kateri. The Crown, Iya. iya. Nah, dulu itu kan LA ya. Suka ngadain acara Ruli we parebut sama inget kata. Udah kayak ke acara itu. Sama deh gitu. Itu jadi memang akhirnya kan kalau kita dekat, kita ceritain maunya, nah itu dia mau. Pasti mau. Berarti ya. sebenarnya pas gitu motret almarhumah Nika Ardila tuh tidak cuman di background tempat sampah gitu kan. Ada beberapa yang lainnya Iya. gitu. Cuman yang terpakai yang pas itu. Jadi yang tempat sampah itu untuk cerita lingkungan. Oke, yang berhubungan dengan Kalau yang waktu pendekatan pertama kan kita nawarkan diri mau dipoto, akhirnya dimuat, yang menarik, yang Mandala, ya mungkin dulu kan koran baru. Dulu kalau nggak salah sayangnya Bandung Pos ya, karena sama-sama bentuknya tabloid. Bandung Pos buat tabloid, Mandala kerjasama dengan Kompas. Nah, jadi tahun 90 dulu ada kebijakan
menterinya Harmoko kalau nggak salah. Mhm. Kebijakan bahwa Mhm. Nggak apa-apa. ya, jadi kebijakan dari Jakarta kalau koran daerah tuh mesti mengangkat anak angkat koran lokal. Oh iya. Mhm. Nah di sana koran Gala diambil oleh Media Indonesia, Mhm. Kompas ngambil Mandala. Mhm. Nah jadi berkembanglah koran lokal atas dasar kebijakan Jakarta lah. Saya mah ingat gitu karena saya ingat ada Kang Ginanjar ya, Mhm. Mhm. almarhum ya. Nah almarhum itu kawannya Kang Bus, kawan grup foto. Saya mah ingat gini, dia di Media Indonesia ada Kang Iwan, ada siapa lagi yang Kang Bun ya? 3an Kang. Mhm. Banyak lah ya. Jadi pemotret itu banyak karena itu tadi kan resepnya oh jadi fotografer cenah gitu. Nah, terus liputannya juga banyak. Nah, udah gitu kan dulu kan nggak hanya majalah, koran. Nah, kembali ke koran tadi saya jadi ingat waktu media mah ada Ginanjar. Nah, itu ada cerita lucunya sama lah media duitnya sedikit ya. Jadi perangkat tuh nggak banyak. Jadi sekali waktu pakai kamera pribadi tiba-tiba rusak, disuruh motret bola Kang Gin teh. Pakai pocket tuh. Terus matriknya nggak sesuai wirawirina garisnya atau dicarekan ku wasit. Bener. Yang penting mah saya bisa kirim gambar ke kantor. Wirawiri udah dicarekan udah pulang. Nah itu saya ingat sama Kang Gin teh motret bola itu Persib lah ya, Persib kan jualnya ada motret itu. Nah, itulah ada kita kebersamaan di lapangan. Kajen teh urang teh misalnya bersaing ya. Bener kan? Dan kita mesti jeli memanfaatkan alat yang ada untuk mengcapture momen. Betul. Nah kalau orang yang nggak tahu kan, naon tetap bisa, ya kan? Nah mungkin, kepikiran yang penting mah dapat gambar, kan gimana we caranya? Carekan mah ulang we. Pulang. saya juga jadi ingat pernah udah di tribun nih. Acara main bola kan kalau kita resmi mesti di pinggir segala macam. Nah sekali waktu ada acara Kota Bandung ulang tahun Kota Bandung ulang tahun, ada lomba sepak bola antar instansi lah, main di Siliwangi. Itu saking masuk gol, setiap masuk lapangan dicarek. Ya nggak boleh. Saya juga jadi ke bawah ya bos ikut kenapa? Tambah dari gitulah. Saking dekatnya kadang-kadang kita lupa. Oh iya ini aturannya nggak boleh. Tambah dari gitu. Oh, Jadi, iya ya ternyata Ya, kalau- profesinya tuh ini ya harus bisa menyesuaikan dengan berbagai macam Dan keadaan. bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat singkat sekali. gitu, yang cepat. Betul. Dan Ya. kita harus bisa mengadopsi juga. Ini alat cuma segini, tapi saya harus mendapatkan momen yang ya. memaksimalkan Betul. Nah, nangkap momen dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, Keterbatasan. tapi ada hasil maksimal. Oke. Nah, jadi saya ingat lagi satu. Dulu ada waktu di Tribun, Tribun itu masih jadi Metro. Tahun 2001 itu ada grup yang lagunya Always Somewhere itu apa? Always Summer kayaknya mesti nanyanya ke Gus. Gus siapa? Bukan angkatan kita. Jadi ada grup Jerman lah, grup Jerman. Nah, jadi dia main ke Indonesia tuh ke Bandung. Sabuga mainnya. Saya tuh ingat sekali. Nanti nama grupnya ketemu ya. Nah, terus main di Sabuga berarti yang datang tuh orang Jakarta. Karena mereka juga butuh kan berita grup Jerman main ke Scorpion. Oh, Scorpio. Hafal ya Scorpion? Iya tahu, Karena tapi bukan jengking. generasi saya. Bukan betul. Nah, jadi main ke Indonesia tuh di Bandung. Nah, di Bandung sedangkan kita mesti ngirim malam itu ceritanya. Kan yang punya kamera digital cuman dulu itu ya yang digital Berarti yang udah tahun mumpuni 2000-an ya. Iya 2001. 2001. Saya ingat Agustus 2001. Yang punya tuh baru Bisnis Indonesia di Bandung. PR masih punya pulpik. Yang Tribun pakai film. Terus pakai film. Nah, terus persoalannya kita mesti tayang malam. Malam itu mesti diterima.
Terus gimana nih caranya? Nah itu kalau kita nggak punya kolega nggak bisa membantu kerjaan kita. Gitu. Nah kalau PR dia masih bisa sendiri, dia punya alat Iya. nyuci walaupun malam kan. Kan toko foto jam 8 tutup. Iya. Dia Apalagi main tengah tuh, malamnya. main sampai jam setengah 10, setengah 11 lah. Nah akhirnya kepikiran saya tuh nanya ke teman yang tempat saya biasanya, oh iya saya punya kenalan dia 24 jam, sok saya ingat namanya Budi dari TSM ke arah timur lah. Nah terus saya samperin, Bud, saya mau ikutan proses boleh? Oh boleh. Jam berapa? Ah terserah bapak, karena di telepon. Terserah saya berarti kan. Bisa 24 jam kan memang dia rupanya nyetakin sampai pagi. Nah di sana ada trik yang kedua itu untuk masalah mengamankan foto jadi ya. Trik kedua itu kan kita melakukan teknik push. Nah teknik push itu misalnya gini. Menaikkan ISO. Kalau sekarang kan digital enak, setelnya yang paling tinggal tinggi. setel we gitu. Ya kan? Nah dulu filmnya hanya 400. Supaya kondisi lighting bisa ketangkep gambarnya normal, itu saya mesti naikin 1600. 1600 dua kali berarti atau ya. 3 kali 3200. Nah itu kalau nggak punya keterampilan dan nggak bisa nggak jadi gambar. Nah karena saya ngerti dari awal, terus saya pernah praktekin di toko yang biasa saya langganan, saya akhirnya ke Budi ngomong, wah udah Pak Abbas aja katanya, karena dikasih tahu sama yang sebelumnya, udah dia mah bisa mau pakai mesin. Nah jadi aman saya kan, setelah motret, kan kalau motret musik mah hanya dua lagu lah, 2 lagu kita nggak boleh lagi. Nah untung juga, tapi kan malam jam setengah 10 ke sana. Jadi triknya pada saat film itu kan di developer dicuci, terus di cairan kedua, cairan ketiga dinormalkan. Nah jadi waktu di developer tuh karena saya buat 3 stop jadi 400 jadi 3200 lah, itu saya tahan. Dulu tuh hitungannya 4 menitan lah. Jadi di file di cairan pertama direndam 4 menit. Nah kemudian baru normal berikutnya. Kemudian triknya enggak saat 36 kan, nggak bisa semua. Karena kan pasti ada yang enggak kerendam. Jadi saya lewatin 10 buat 30 lebihnya 6. Jadi yang 10 ke 30 jadi gambar karena kerendam. Oh, oke. Yang 6 buat stok besok. Nah, jadi untuk mengamankan gambarnya kan kalau misalnya kita dapat dari awal nggak kecuci kan? Betul. Iya, betul. Karena nggak di pengembangnya nggak jalan itu kalau kita nggak tahu Iya, betul. Harus proses itu. tahu. Udah gitu karena kita kenal sama itu kan dia dikasih tahu teman itu bisa kan di sini suka ngelakuin itu dia bilang. Nah kalau sekarang digital kan mempermudah. Iya. Udah aja setel berapa sekarang mah sampai ada yang 3.200. lebih ada 125. Nah 25.600 ya. Kalau EOS 5D. Jadi Kalau 5D. hitungannya gini, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 25.000, 12.000, 800, 52 sampai ada 100.000 sekarang. Wow. Yang Alpha 7 ya. Alpha 7 udah mulai. Iya, Canon Alpha juga 9 kalau yang ya, baru-baru 107. udah. Nah itu udah nggak mikir kayak dulu. Dulu kan saya mesti mikir, kan filmnya nggak ada. Anu mah cahaya lilino juga cahaya lentera. Iya teh patroma. Gitu. Bener. Nah itu jadi di situ perlu selain kita mahir di lapangan, kita juga mahir mengelola peralatan. Jadi kadang-kadang ya seperti kata Kang Mei, ini butuhnya kapan nih pakai yang ini. Terus kita udah jaga-jaga nih, sekarang nih saya cuma motret ini nih, ngeluarin ini aja. Seperti kayak tadi kita mau ngembangkan gambar, ya kan? Ini banyak orang gak akan mau nih ajak ngobrol. Nah, terus ada satu lagi nih, ini dia nih, saya belum lihat tuh nih. kan. Keluar Ini kanjut kunang. Jadi ini ada satu bawa permen. Untuk sawer. Bukan. Kan kalau dulu kalau ngelobi pakai rokok. Iya. Dan Ini biasanya waktu untuk ngelobi anak-anak. Ngelobi orang juga gitu, namanya gini. Kan misalnya baru kenal nih. Udah ngelobi anak-anak, ngelobi kucing lagi. Kalau video lu kasih makan. Gimana Nah, jadi gini, Bang? kalau kan Pak ngerokok Pak. Oh ya mau. Nah udah ngerokok baru kita informasi kan, nanyain. Pak ini infonya, ayam mah kayak gitu. Hari itu, nah, kita kan dapat info. Nah sekarang karena saya nggak ngerokok, saya tawar minum, Pak mau permen? Oh boleh. Nah berlanjutlah ceritanya, nanyain apa kan nggak enak. Nah ini namanya permen lobby. Oh,
Kalau sekarang mungkin disebutnya permen hipnotis. Nah, berhipnotis. Itu salah satu. Permen hipnotis. Jangan-jangan ada ininya, ada psikotropi kan? Nah, makanya itu ini mereknya kopi sama Gak usah sebut merek soalnya nggak di endorse. nggak di endorse. Jadi kopi sama yang katanya Min. asam. Oh ya, asam-asam. Yang asam yang kopi. Yang min. Ternyata ini ya, apa kalau mau ngupas Pabas ini kayaknya 2 hari juga nggak akan. Ini baru tas kecil ya, Iya. belum habis semua, belum tas besarnya. Oh iya. Nah, sekarang sebelum pamitan, kayaknya kita kurang afdol kalau Pak Bas nggak memperlihatkan gaya Pak Bas kalau di lapangan kayak gimana coba sama Dengan tas besar di belakang. tas kecil dan Jangan salah, Look baju ya. juga biasanya minimal 5 rangkap. Iya, Abas jaketnya tuh. ini ya betul. Udah jaket ini tuh biasanya ada jaket Ada lagi. dua. Biasa minimal tuh 5 rangkap lah. Allah, ya Abas. Rabbi. Jadi ada yang bilang dia tuh gonta-ganti baju gitu. Yang penting kaos ganti luar ganti itu kan jaketnya merah ada beberapa biji. Iya. Jadi memang itu selain kan saya kan rumahnya di Padang. Mhm. Keluar tuh pagi, nanti pulang tuh malam. Mhm. Jadi perlengkapan itu kayak baju anget ada. Hmm. Di sana iya. Terus ada jaketnya kan yang jaket belel. Mhm. Perlu itu Hmm. untuk mengkamuflase. Pak, sebelum ini sebelum saya lupa ya, itu tas besar isinya apa aja? Nggak usah dibongkar nggak apa-apa deh, tapi isinya apa aja? Isinya tuh kan ada kamera buat video. Itu ada kamera lagi Ya, kamera selain video. yang di sini. Iya. Oh, Jadi itu oke. untuk video. Kemudian di situ ada adaptor lensa ini bisa dipakai untuk video. Oke. Nah, kemudian di sana ada flash. Flash. Kemudian ada baterai. Hmm. Nah, Baterai kemudian berapa biji? ada 6. 6 biji baterai. Iya. Oke, sip. Kan kadang-kadang mode sekarang, saya kan misalnya motret Mhm. di itu kan nggak mungkin pulang. Oh, oke. Jadi terus kemudian di situ ada tas kecil. Tuh ada tas kecil lagi. lagi. Nah, tas kecil kayak dompet-dompet cewek lah ya. Isinya Coach. alat sholat. Terus satunya perangkat misalnya kabel-kabel card reader. Satunya charger. Hmm. Nah, yang satu lagi isinya kertas. Hmm. Nah, kemudian ada apa lagi di sana ya? Laptop? Enggak. Enggak, Ada udah jarang laptop, nggak saya bawa hari Oke. ini. Tapi biasanya ada laptop juga. Ada di dalam. Terus ada payung. Payung. Betul. Payung ada 2 warna. Oh enggak ya? Payung, bener, karena payung itu perlu kalau hujan. Hmm. Jadi karena sekarang musim hujan bawa payung. Mhm. Nah, seperti kemarin saya ke Majalengka. Ada acara musik genteng. Genteng. Rampak genteng. Ikutan. Nah, Seharusnya. harusnya pas ke sana itu benar itu dari mulai datang sampai pulang itu basah Hujan. kuyup. Oh. Hujan. Jadi mesti motor kan pakai payung. Kenapa nggak pakai jas hujan, Pakai Pak? jas hujan badannya. Kan waktu Payung kan untuk waktu kamera. perlu kameranya. Makanya saya di captionnya jas hujan buat jelmana, payung ke kamerana. Oh. Gitu. Jadi gimana bawa payung ini gini? Nah, iya, jadi kepilah main-mainnya kita. Nah, nanti ada lagi acara udah nggak ada ini namanya perang tomat. Perang tomat di Lembang. Iya. Nah, kalau perang tomat kita mesti ada baju perangnya. Oh. Ponco 10 ribuan itu kan. Mhm. Iya. Terus Pokoknya- ini kamera kan Pokoknya di sana mah semua manusia baru. Hmm. Kalau di perang tomat. Manusia Karena baru. semua baru. Masih Pak oh iya, masih dikeresekan. baru, ngedadak aja. Dikeresekan. Beli. Karena Dikeresekan. sebenarnya nggak dipakai lagi bau. Dikeresekan kan. Dikeresekan. Kan kalau kita beli apa-apa kalau baru pasti dikeresekan kan. Udah gitu pulangnya nggak mau kan bau. Iya dicuci juga nggak bisa itu. Kan dilemparin tomat ya bener itu. Nah cuman sayang itu nggak jalan. Nah jadi yang gitu-gitu tambahan kan. Memang saya juga tadi kan berkaitan dengan ponco. Saya tuh malah 2 lapis. Hmm. Jadi ada ponco motor, saya taruh motor. Kalau ini ada ponco jalan. Nah, dalam itu ada Bedanya ponco. apa? Jadi ponco jalan tuh yang tipis tapi lebar. Oh, oke. Jadi hanya untuk misalnya saya pergi kemana, motor kan kehujanan misalnya, nggak mungkin ngambil ke motor. Nah saya ada ponco untuk ngelindungi ransel.
Jadi untuk safety semua, Iya. alat, tas gitu. Orangnya. Oke. Ah, Waduh, ternyata Terus seru pokoknya Sobat Poi. Ini banyak sekali apa ya ilmu yang kita dapetin dari Pak Bas. Karena tadi berkaitan dengan persiapan ya kan. Terus kemudian penguasaan di lapangan seperti apa sampai kepada dan memutuskan presentasi. apapun. Iya. Iya betul. Presentasi akhirnya itu mau diapain gitu. Dengan media apa? Ini yang harus dipikirkan sebagai seorang fotografer ya kan. Ih, seru banget. Nanti pokoknya terakhir Pak Bas harus ngeliatin kita bagaimana outfit Pak Pak Bas Bas. ketika di lapangan. oh, jadi semua Dan- dibawain. Iya. Iya, dan itu udah menjadi ciri khas Pak Bas keseharian. Ya orang dari bawah itu si Jelpi. Iya, pasti. Pasti kalau misalnya teman-teman semua di luar, kalau misalnya di event atau apa di mana ngelihat Yang Pak gayanya. Bas yang gayanya seperti ini, pokoknya harus ditanya ya. Oh ini dari Pak Mas ya? Zelvi, tapi jangan panggil Pak Bagong. Karena Pak bukan Bas. seangkatan Dikira sama SMA-nya. SMA ya. Karena bukan angkatan SMA-nya. Iya. Kecuali kalau kalian pengen dianggap sebagai seangkatannya. Pak Bagong. Iya. Jadi Oke. saya masih di outfitnya ya. Iya, Outfit ya, nanti. ini saya Iya. beresin dulu ya. Oke. Nah, jadi saya selalu gini. Ini kan kamera mah yang Ini untuk Saya- urgensi ya. Hah? Yang urgent semua. ya ini urgentnya. Ini kamera saya taruh di sini. Terus kenapa ini dulu baru ransel? Mhm. Supaya kalau misalnya ngedadak, saya butuh cepat, kondisi sempit, Oh. jadi ransel yang diturunin kan. Mhm. Jadi nggak ini. Nah ini baru dipakai. Tuh. Inilah. Nah inilah dia Sobat Poi tampilannya Pak Bas ketika di lapangan. Ini seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ketemu Pak Bas di lapangan harus tanya Model begini. Pak Bas gitu ya. Saya ngeliat di Jadi, podcastnya iya. Mei. Pokoknya jangan sampai rekan-rekan kalau ketemu di luar dengan setelan seperti ini tanya, Pak Bas badai ke mana? Beda kemana? Toh nyandak makanan ucing tuh gitu. Di motor. Sampai kan gini, orang rumah ada yang belum tahu, dia bilang gini, kita badai mudik ke mana? Makanya tunggal dinten mudik wae. Bawaannya banyak. Bawaannya banyak ya, saking banyaknya bawaannya Pak Bas. Mudah-mudahan Pak Bas sehat terus ya. Sehat terus berkarya. Nanti mungkin bisa berbagi dengan Betul. kita di lain kesempatan, mungkin langsung kepada mahasiswa, ketemu langsung supaya bisa mahasiswa juga termotivasi nih gimana bekerja di media tuh ternyata setaf itu gitu. Setangguh itu Dan ya. jangan selalu ngelihat orang bawaan banyak apa sih isinya. Ternyata Pak Bas tuh bener barang bawaan banyak dan isinya semuanya bermanfaat. Bermanfaat. Iya, betul. Bermanfaat semua. Saya juga bermanfaat, ini isinya kantong kresek. Buat bungkus makanan. Eta mah bisi mabuk perjalanan. Kan mak-mak gitu. Oke. Oke, sahabat. Makasih banyak Pak Bas sudah Atur hadir nuhun di pisan, Pak Bas. podcast kami. Pokoknya nanti jangan kapok datang terus, oke? Semoga pengalamannya dapat Luar biasa. Pasti. Iya. Luar biasa pokoknya. Teman-teman pasti akan banyak mengambil hikmah dari perjalanan Pak Bas dan kemudian trik and tipsnya ini pasti bermanfaat, ya kan? Oke. Teman-teman ketemu lagi ya nanti di lain kesempatan di episode-episode mendatang karena kita point of interest akan menghadirkan tema-tema yang bermanfaat seputaran ekosistem fotografi di Indonesia Dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Baik, tetap terus di Point of Interest, jelajahi perspektifmu di Poi. Siap. hatur nuhun pisan Pak Bas. Iya, sama-sama.